teknik samplingnya, teknik pengambilan sampel ini harus tepat. Kalau dua hal ini dipenuhi, maka diharapkan sampel yang kita punyai, sampel yang berukuran 50 ini dapat merepresentasikan populasi. Kalau sampel yang kita punyai dapat merepresentasikan populasi, maka kita tidak perlu melakukan penelitian yang 1000. Kita hanya konsentrasikan pada 50 pasien yang terpilih dalam sampel, kemudian mereka kita minta untuk minum obat baru, lalu kita catat, misalnya pasien yang pertama sembuhnya 5 hari, yang kedua 6 hari, yang ketiga misalnya 3 hari, lalu yang ke-50 sebut saja 4 hari. Nah, dari hasil ini, hasil penelitian ini, lalu kita hitung rata-ratanya. Nah, rata-rata sampel itu lambangnya X-bar. Di dalam contoh ini sebesar 4 hari. Nah, karena sampel yang kita punya ini tadi sudah dijamin dapat merepresentasikan populasi, sampel yang dapat menggantikan populasi, sampel yang dapat mewakili populasi, tentu saja nilai yang kita peroleh dalam sampel, yaitu X-bar, mestinya tidak jauh berbeda dengan min populasi, karena sampel yang kita punyai itu dapat menggantikan populasi, maka X-bar dapat menggantikan mu. Dengan konsep seperti inilah, maka min sampel yang sebesar 4 hari dapat digunakan untuk mengestimate, menduga, meramalkan bahwa rata-rata waktu sembuh pasien yang minum obat baru di Rumah Sakit Sarjito yang banyaknya 1000, ya sekitar 4 hari. Ini yang kita namakan konsep estimasi. Karena yang digunakan untuk mengestimate itu hanya menggunakan satu nilai, satu titik, yaitu 4 hari, maka pendugaan seperti ini dinamakan pendugaan titik. Di dalam contoh ini, estimasinya dinamakan estimasi titik, yaitu 4 hari, ini namanya titik, satu nilai digunakan untuk mengestimate min populasi. Padahal estimasi itu tidak hanya berupa estimasi titik, bisa berupa estimasi interval. Namanya saja estimasi interval, maka kita harus bisa menghitung batas bawah interval yang saya beri lambang B, harus bisa menghitung batas atas interval yang saya namakan A. Dalam contoh ini B-nya itu 3,5, dalam contoh ini A-nya itu 4,5. Nah, untuk bisa menghitung batas bawah dan batas atas interval, maka peneliti harus menentukan tingkat keyakinan, tingkat kepercayaan, tingkat konfidensi yang secara internasional di bidang kesehatan disepakati sebesar 95%. Magic turun dari leher Merapi, tapi di dalam biostatistika punya makna, punya maksud. Kenapa kok 95%? Kok tidak 96% saja? Kok tidak 97%? Intinya makin tinggi tingkat keyakinan, tingkat kepercayaan, tingkat konfidensi,
itu sebetulnya makin bagus. Hanya saja konsekuensinya ukuran sampelnya ini nanti akan semakin besar. Nah, kalau ukuran sampel semakin besar, biayanya semakin mahal, waktunya lama, tenaga yang dibutuhkan banyak. Oleh sebab itulah maka diambil kesepakatan yang 95% ini. Itu yang dinamakan bagaimana cara menghitung batas bawah dan batas atas. Kemudian hasil ini kita gunakan untuk mengestimate, menduga, meramalkan bahwa rata-rata waktu sembuh pasien yang minum obat baru di Rumah Sakit Sarjito antara 3,5 sampai 4,5 hari. Karena pendugaannya seperti itu, pendugaannya pakai interval, dinamakan atau konsepnya ini dinamakan estimasi interval. Pendugaan pakai interval, bukan hanya pendugaan titik yang hanya satu nilai 4 hari, tapi menduganya pakai batas bawah sampai batas atas interval. Itulah yang dinamakan konsep estimasi titik dan estimasi interval. Baik, kalau ada komentar, pertanyaan dari Anda, monggo. Saudara Robian Syah Putra, ada komentar, pertanyaan mengenai konsep estimasi, baik itu estimasi titik maupun estimasi interval? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Baik. Yang lain kalau ada, monggo. Siska Wahyu Ningtyas. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Baik. Contoh yang lain, ilustrasi yang lain, kalau ilustrasi tadi adalah estimasi untuk min, contoh ini ilustrasi untuk proporsi. Misalkan saja populasinya adalah mahasiswa UGM di semester akhir. Gitu. Banyaknya sebut saja ada 10.000 mahasiswa yang di semester akhir. Kalau seluruhnya kan kira-kira 50.000 mahasiswa UGM. Ini 10.000 mahasiswa UGM yang di semester akhir. Kita ingin tahu berapa persentase, berapa proporsi mahasiswa UGM yang IPK-nya di atas 3,5. Nah, persentase, proporsi, prevalensi, kalau istilah di dalam bidang kesehatan, kita beri lambang P, itu berapa besar? Persentase, proporsi mahasiswa UGM semester akhir, banyaknya 10.000 yang IPK-nya di atas 3,5 itu berapa besar? Kalau kita menginginkan penelitian ini tepat tanpa salah, maka 10.000 mahasiswa yang ada di dalam populasi penelitian ini kita tanya satu persatu IPK-nya itu yang di atas 3,5 itu berapa banyak, yang tidak demikian itu berapa banyak. Maka P-nya atau V di dalam contoh ini, P yang berwarna biru, ini beda dengan P yang berwarna hitam ya dalam contoh ini.
itu bisa kita hitung kalau kita memanfaatkan 10.000 mahasiswa yang ada di dalam populasi penelitian. Kendala apa yang dihadapi peneliti kalau penelitiannya melibatkan 10.000 mahasiswa? Ya, waktunya lama, tenaga yang dibutuhkan banyak untuk mendapatkan informasi mengenai IPK-nya. Kalau itu menjadi kendala peneliti, maka biostatistika memberikan solusi. Kita pilih beberapa mahasiswa saja yang dikenal dengan nama sampel. Beberapa mahasiswa itu berapa besar? Dalam contoh ini 300. Kemudian cara memilih 300 di antara 10.000 itu yang tadi dikenal dengan nama teknik pengambilan sampel. Dan 300-nya nanti ada formula, ada rumus yang digunakan untuk menghitung kenapa kok 300, kok tidak 100, kok tidak 30, kok tidak 3. Nah, apabila sampel berukuran 300 ini sudah berdasarkan hitung-hitungan yang benar, teknik pengambilan sampelnya juga sudah tepat. Teknik pengambilan sampel itu macamnya banyak. Ada yang namanya simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, dan yang lainnya. Sekali lagi, kalau hitung-hitungannya sudah benar, teknik samplingnya sudah benar, diharapkan sampel berukuran 300 dapat merepresentasikan populasi yang 1.000. Sampel berukuran 300 dapat menggantikan yang 1.000. Sampel berukuran 300 dapat mewakili yang 1.000. Kemudian peneliti hanya konsentrasi pada 300 mahasiswa yang terpilih dalam sampel. Kita tanya satu persatu. Ternyata yang IPK-nya di atas 3,5 itu ada 100. Yang tidak demikian itu ada 200. Kemudian kita hitung persentasenya, proporsi sampel. Dalam contoh ini saya namakan P yang lambangnya biru, yang warnanya biru, ya, P topi. Kalau yang P berwarna hitam, ini ya sama dengan P topi ini yang digunakan untuk mengestimate V. Jadi lambangnya monggo saja, kalau pakai yang biru, ya P topi dengan P. Kalau yang berwarna hitam, ini P merupakan penduga dari V. V-nya ini adalah proporsi yang populasi, P berwarna hitam, proporsi dari sampel. Nah, proporsinya berapa, persentasenya berapa dari hasil penelitian kita, 100/300, 0,33, atau 33% mahasiswa UGM yang terpilih dalam penelitian itu mempunyai IPK di atas 3,5. Padahal yang harus dijawab bukan persentase mahasiswa yang IPK-nya di atas 3,5 dari sampel, dari 300, yang harus dijawab adalah persentase mahasiswa UGM yang IPK-nya di atas 3,5 yang ada di populasi penelitian, yang banyaknya 1.000. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Yaitu karena sampelnya tadi sudah dapat merepresentasikan populasi, sudah dapat menggantikan populasi, maka proporsi sampel itu dapat digunakan untuk menggantikan proporsi populasi.
kita bisa menarik kesimpulan bahwa 33% mahasiswa UGM IPK-nya di atas 3,5. Karena yang digunakan untuk mengestimate ini menggunakan satu nilai, satu titik, 33%, estimasi demikian ini dinamakan estimasi yang titik. Menduganya pakai satu titik, satu nilai, 33%. Nah, kalau mau menggunakan pendugaan interval, maka kita perlu menghitung batas bawah dan batas atas interval. Di dalam contoh ini batas bawahnya 0,28, batas atasnya 0,38. Untuk bisa menghitung batas bawah dan batas atas, maka kita perlu menentukan tingkat keyakinan, tingkat kepercayaan, tingkat konfidensi dalam contoh ini sebesar 95%. Kemudian kita hitung batas bawahnya 0,28, tentu saja dengan formula tertentu ya, dengan rumus tertentu, batas atasnya 0,38, hasil ini, interval ini digunakan untuk mengestimate bahwa persentase proporsi mahasiswa UGM yang IPK-nya di atas 3,5 yaitu antara 0,28 sampai 0,38. Dinamakan estimasi interval. Sekarang permasalahannya adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif, seperti yang tadi saya utarakan, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu kita harus menghitung berapa toh minimum ukuran sampel, berapa toh besarnya sampel yang memadai. Yang kedua adalah teknik pengambilan sampelnya harus tepat. Apakah kita menggunakan teknik pengambilan sampel simple random sampling? Kalau iya, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan simple random sampling harus dipenuhi. Syarat-syaratnya harus diikuti. Yang pertama adalah tentu saja populasinya harus homogen, lokasi penelitian tidak tersebar secara geografis, kemudian tersedia sampling frame, kerangka sampel. Itulah yang akan kita coba diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Misalnya yang pertama ukuran sampel. Misalnya. Nah, di dalam contoh ini, ya, ukuran sampelnya, rumus besar sampelnya, untuk estimasi proporsi adalah sebagai berikut. Nah, untuk menghitung minimum ukuran sampel ada satu buku yang mungkin sudah saya utarakan pada pertemuan di awal. Ya. Ada satu buku di bidang kesehatan namanya Adequacy of Sample Size in Health Studies oleh Hosmer dan Lemeso. Jadi Hosmer dan Lemeso ini menulis satu buku yang bisa kita gunakan untuk menghitung berapa toh minimum ukuran sampel. Nah, salah satu formulanya untuk menghitung estimasi proporsi adalah menggunakan rumus ini. Baik. Contohnya, ilustrasinya saya ganti. Kalau contoh yang pertama tadi
rata-rata waktu sembuh pasien yang minum obat baru di Rumah Sakit Sarjito. Contoh yang kedua, kita ingin tahu berapa persentase mahasiswa UGM yang IPK-nya di atas 3,5. Kalau contoh ini, kita ingin tahu berapa prevalensi P berwarna biru atau tadi V, berapa prevalensi ibu hamil yang anemia di DIY. Populasi penelitian kita adalah seluruh ibu hamil yang ada di DIY. Mudahnya saja saya ambil ada 1.000 ibu hamil di DIY. Kita ingin tahu berapa persentase, berapa proporsi, berapa prevalensi ibu hamil yang anemia di DIY. Nah, untuk mengatakan ibu hamil ini anemia atau tidak, maka kita perlu mengukur kadar Hb-nya. Mengukur kadar Hb ibu hamil. Ibu hamil diambil darahnya, kemudian dicek pakai alat tertentu, lalu kadar Hb-nya itu berapa besar. Kalau kadar Hb-nya ibu hamil yang kadar Hb-nya kurang dari nilai tertentu, ya misalnya ibu hamil yang kadar Hb-nya kurang dari 11 kalau tidak salah ukurannya gram persen. Jadi kalau kadar Hb kurang dari 11, misalnya kita namakan anemia. Lalu berapa banyak ibu hamil yang ada di dalam populasi penelitian yang banyaknya 1.000 itu yang kadar Hb-nya kurang dari 11. Misalnya kalau yang kurang dari 11 itu sebut saja 500, berarti persentasenya, prevalensinya, proporsi ibu hamil yang anemia itu 50%. 500 per 1.000 kalikan 100%. Kesulitan apa yang dihadapi peneliti, seperti yang tadi saya utarakan di depan, biayanya akan mahal. Kalau per ibu hamil itu untuk mengukur kadar Hb-nya sebut saja 50.000, maka kita perlu menyiapkan 50.000 dikalikan 1.000. Itu baru biaya yang digunakan untuk cek kadar Hb. Waktunya akan lama untuk mengukur 1.000 ibu hamil yang tersebar di wilayah DIY. Kita perlu tenaga yang banyak. Kalau itu menjadi kendala kita, maka biostatistika memberikan solusi, kita pilih beberapa ibu hamil saja. Nah, berapa besarnya? Ya, ini akan kita diskusikan. Ukurannya itu berapa? Berapa banyaknya ibu hamil yang harus diikutkan dalam penelitian? Nah, ini yang kita namakan N hijau itu di formula yang atas ini, N kecil, pengertiannya adalah minimum ukuran sampel. Minimum ibu hamil yang harus diikutkan dalam penelitian. Itu lambangnya N.
Minimum ukuran sampel akan dipengaruhi, yang pertama adalah ukuran populasi. Di dalam contoh ini, ukuran populasinya itu 1000. Suatu penelitian dengan populasi yang 1000, dengan populasi yang 100.000, tentu saja akan berbeda. Yang populasinya 100.000, mestinya ukuran sampelnya lebih banyak dibandingkan yang populasi 1000. Logikanya akan seperti itu. Jadi makin besar ukuran populasi, maka ukuran sampelnya akan semakin besar. Seringkali ukuran populasi itu tidak diketahui. N-nya ini tidak tahu. Kalau tahu, ya kita gunakan rumus yang sebut saja ini rumus A gitu. Nah, kalau tidak tahu, maka kita gunakan rumus yang B. Yang rumus B itu sudah tidak perlu tahu ukuran populasi. Lalu yang B ini dibutuhkan apa untuk menghitung ukuran sampel? Yaitu dibutuhkan yang namanya P. P yang berwarna hitam. P yang berwarna hitam pengertiannya adalah prevalensi, persentase, proporsi ibu hamil yang anemia BDIY berdasarkan penelitian sebelumnya. Kalau penelitian yang seperti ini pernah dilakukan peneliti lain pada tahun 2000 misalnya, atau pada tahun 2010, berdasarkan penelitian di tahun tersebut, prevalensinya misalnya 40%, maka 40% yang dari penelitian sebelumnya tadi kita pinjam, kita gunakan untuk menggantikan ini. Itu kalau ada. Nah, andai kata penelitian ini itu penelitian yang dalam tanda petik penelitian yang baru, belum pernah ada sebelumnya, maka kita perlu melakukan penelitian pendahuluan. Melakukan pilot study. Penelitian pendahuluannya di mana misalnya karakteristik DIY sebut saja mirip dengan di Surakarta, di Solo, lalu kita lakukan penelitian kecil-kecilan di Solo, kita pilih beberapa ibu hamil di Solo, lalu kita periksa kadar HB-nya. Ibu hamil yang kadar HB-nya kurang dari 11 kita namakan anemia, lalu berapa prevalensi anemia ibu hamil yang di Solo yang merupakan lokasi uji coba atau pilot study. Kalau hasilnya misalnya 35%, maka angka 35% tadi kita pinjam, kita letakkan di rumus yang B. Nah, andai kata cara seperti itu, misalnya Anda tidak mau melakukannya, melakukan pilot study, tidak bersedia, ya biostatistika memberikan solusi. Kita gunakan rumus yang C. Rumus C sudah tidak perlu tahu prevalensi ibu hamil yang anemia di DIY berdasarkan penelitian sebelumnya. Kemudian diperlukan apa rumus C ini? Yang pertama diperlukan
sampling error. Tingkat ketidaktelitiannya. Sampling errornya kita pilih. Umumnya di dalam penelitian di bidang kesehatan, sampling errornya dipilih sebesar 5%. Nah, yang dimaksudkan sampling error itu apa toh? D itu apa? D, sampling error D. D itu perbedaan antara P, persentase, prevalensi, proporsi populasi dengan sampel. Perbedaan antara P dengan P hat. Misalnya di sini kita dapatkan P hat. Nah, beda antara P hat dengan P, ini kita namakan sampling error. Kalau harusnya P-nya itu 40%, kok kita duga dengan misalnya 47 atau 43%, maka sampling errornya ini 3%. Perbedaan antara P dengan P hat. Namanya sampling error. Yang menentukan peneliti, makin kecil sampling error, errornya makin kecil, maksudnya 4% itu lebih baik dibandingkan 5%, 1% lebih baik dibandingkan 4%, errornya makin kecil. Kalau errornya makin kecil, itu kan penelitiannya makin bagus. Tetapi konsekuensinya, ukuran sampelnya semakin, Saudara Silda, Sitka Hilda, Saudara Sitka Hilda ada di kelas kah? Tidak ada. Saudara Sylvia Stefani. Iya, hadir Pak. Iya, kalau sampling errornya ini kita perkecil 5%, kita turunkan 4%, 1%, penelitiannya makin bagus, konsekuensinya ukuran sampelnya semakin besar nggak sih? semakin besar. Jadi ini errornya itu letaknya kan di bawah ini, D-nya itu di bawah, kalau ini diperkecil, maka N-nya semakin besar. Itu faktor yang pertama yang mempengaruhi ukuran sampel. Makin kecil error, penelitiannya makin bagus, konsekuensinya ukuran sampelnya semakin besar. Nah, di bidang kesehatan umumnya dipilih 5%. Kalau 5% ini masih terlalu tinggi ukuran sampelnya, masih ditoleransi sampai sampling error itu sebesar 10%. Kalau errornya semakin besar, penelitiannya semakin jelek, tapi N-nya akan semakin kecil. Baik. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi ukuran sampel apa? Faktor yang kedua adalah tingkat keyakinan, tingkat konfidensi. Tingkat konfidensi yang tadi dipilih misalnya 95%, ini kalau di dalam statistika, di dalam biostatistika, itu lambangnya 1 minus alfa, 95%. Kalau di kurva normal, kalau saya gambarkan kurva normalnya, jika sumbu mendatarnya itu set,
Ya, Z ini bukan karena Zulaila ya. Ini maksudnya normal standar, maka di titik simetris ini Z-nya itu sama dengan 0. Nah, yang dimaksudkan 95% itu luas daerah yang kita arsir. Kalau seluruhnya itu 100%. Ini kurva normal. Nah, di tengah-tengah kurva normal ini itu 95%, lambangnya 1 min alfa, maka di titik ini dinamakan set alfa per 2. Ini namanya nih set alfa per 2. Itu di titik ini. Kalau yang kiri ini minus set alfa per 2. Karena simetris, ini sumbu simetrisnya 0, yang kanan set alfa per 2, yang kiri minus set alfa per 2. Baik, kalau tingkat keyakinan lambangnya ini 1 min alfa 95%, maka set alfa per 2 itu bisa dicari dalam tabel normal standar. Ini angka yang istimewa. Kalau tingkat keyakinannya 95%, maka set alfa per 2 itu berapa besar ya dalam tabel normal standar. Ya ini bisa dihitung atau bisa bukan dihitung ya, bisa dicari. Kalau Anda mau download boleh, tapi kalau yang sudah pernah mendapatkan statistika di level bawah, tentu saja ini sudah tidak asing lagi. Artinya kita sudah sering menggunakan, misalnya saudara Hairani Nurdin, kalau tingkat keyakinannya luas kurva normal yang kita aksir 95%, berapakah harga set alfa per 2? Ada di kelas kan? Ada, Pak. Ada. Baik, berapa besar set alfa per 2-nya? Baik, yang lain Caroline Wijanopandini, berapa besar set alfa per 2? 1,96, Pak. 1,96. Ini saudara Mas Turaya ya. Ini 1,96. Bagi yang belum tahu nanti dicek ya. Ini ketemunya 1,96 dari tabel normal standar. Ini angka yang istimewa yang sudah sering kita pakai ya untuk menghitung batas bawah dan batas atas interval. Ini 1,96. Nah, sekarang kalau saya ganti ya, tingkat keyakinannya tidak 95%, tapi saya ganti dengan 90%. Kalau diganti 90%, coba dicarikan set alfa per 2-nya itu berapa besar. Saudara Muhammad Gani. Kalau di tengah-tengah kurva normal kita ambil 90%, maka set alfa per 2-nya berapa? Iya, 1,645. Ya, 1,64 boleh, 1,645 boleh. Nah, begini. Ini tepatnya 1,645. Terima kasih. Nah, apa yang bisa kita ambil manfaat ini? Coba kalau kita masih tetap menggunakan rumus yang bawah. Kalau tingkat keyakinan kita naikkan, ya dari 90% menjadi 95%, tingkat keyakinan makin tinggi, itu penelitiannya makin bagus, makin yakin, makin confidence, makin percaya. Ya, makin bagus, maka ukuran sampelnya semakin besar atau semakin kecil? Saudara Putri Isna ini.
Iya, Pak. Kalau tingkat keyakinan kita naikkan dari 90% menjadi 95%, itu penelitiannya makin bagus, makin yakin, makin confidence, makin percaya. Maka ukuran sampelnya semakin besar, Pak. semakin besar. Jadi ini semakin besar. Ini N-nya akan semakin besar karena set alfa per 2 ini letaknya akan di atas. Itu yang dinamakan faktor kedua yang mempengaruhi ukuran sampel. Jadi minimum ukuran sampel itu tadi yang pertama dipengaruhi oleh sampling error, lalu yang kedua adalah tingkat keyakinan. Baik, kalau tingkat keyakinan kita ambil 95%, lalu sampling error saya ambil misalnya 5%, ini yang D-nya 5%, tingkat keyakinannya 95%, coba dibantu dihitungkan minimum ukuran sampelnya itu berapa besar. Saudara Widya Rizky Fadila. Iya, Pak. Ya, masih ikut kuliah di sini tadi? Ya. Masih, Pak. Kalau tingkat keyakinannya 95%, sampling errornya 5%, berapa minimum ukuran sampel? Ini perlu hitung-hitungan sebentar, saya beri waktu beberapa saat. Berapa toh minimum ukuran sampelnya? Yang lain sambil dicoba juga ya, untuk menghitung berapa minimum ukuran sampel kalau peneliti memutuskan untuk memilih tingkat keyakinannya 95% dengan sampling errornya 5%. Dan 9,8, Pak. Maaf, berapa? Diulang lagi. Z alfa per 2-nya kan 1,96. Betul. 4 kali. Bentar, Pak. Tadi belum dikuadratkan. ...196, Pak. Maaf, diulang berapa? 196. 196. Yang lain? Saudara Razik, Ilham? Iya, Pak. Berapa minimum ukuran sampelnya? Ya, sebentar, Pak. Nggak yakin sih, Pak. Cuman minimumnya 2. 2. Baik, Saudara Regita Agustin. Iya, Pak. Ya, berapa besar ukuran sampelnya? 384,16. Iya, ini sudah ada ya, 384,16 itu minimum 385. Jadi ini yang tepat adalah minimum ibu hamil yang harus diikutkan dalam penelitian adalah 385 atau 384, sekian. Jadi ini
sudah kita tuliskan. Itu yang dinamakan minimum ukuran sampel. Jadi dalam contoh ini Anda bisa menggunakan 385 atau menggunakan 386 atau menggunakan 400 atau menggunakan 500 karena hasil yang kita peroleh itu minimumnya 385 ibu hamil. Itu cara menentukan berapa atau minimum ibu hamil harus diikutkan dalam penelitian dengan menggunakan rumus yang bawah ini. Nah, dengan cara yang sama, andai kata P-nya itu diketahui misalnya 40% dari penelitian sebelumnya. Coba dihitungkan berapa minimum ukuran sampelnya menggunakan rumus yang B ini. Dengan informasinya ini sama, yaitu tingkat keyakinannya 95%, sampling errornya 5%, dengan P-nya, prevalensinya berdasarkan penelitian sebelumnya 40%. Coba dihitung minimum ukuran sampelnya itu berapa. Ya, siapa saja boleh dengan memanfaatkan rumus yang B. Saya mau mencoba, Pak. Oh, baik. Mas Razik, berapa? Minimumnya ya, Pak ya. Minimum Iya. sampelnya itu 368. Ya, jadi sekitar itu. Intinya begini, intinya kalau pakai rumus yang B, itu ukuran sampelnya akan lebih kecil dibandingkan yang C. Yang C tadi kan 385 ya. Kalau ini dengan P-nya tahu, tadi jadinya berapa? 300? 368. 300 antara 368. Ya. 9 gitu. Nah, ya, atau 368 atau 369. Nanti silakan dihitung. Ini ukuran sampelnya, minimumnya. Baik, kalau kita gunakan yang C tadi sudah, B, sekarang yang A, kalau populasinya diketahui, ya, dengan informasi yang sama, populasinya diketahui 1000. Tadi contoh kita itu populasinya 1000. P-nya masih tetap sama ya, P-nya ini 40%. Sampling error-nya 5%. Tingkat keyakinannya 95%. Coba dihitungkan minimum ukuran sampelnya itu berapa besar. Mestinya tebakan saya nanti ukuran sampelnya akan lebih kecil dibandingkan menggunakan rumus B maupun rumus yang C. $270 bukan, Pak? 270 ya. Saya belum menghitung, tapi mestinya akan lebih kecil. Tadi hasilnya 270. Coba nanti dicek ya yang lain, coba dicek apakah betul ini. Intinya bahwa kalau kita gunakan rumus yang C tadi itu akan yang paling besar gitu. Kalau Anda tidak ingin tahu informasi seluruhnya, ya maksudnya tidak butuh N besar, tidak butuh P, maka akan dikasih penalti dengan ukuran sampel yang besar. Tapi kalau P-nya tahu, maka ini akan lebih kecil, yaitu 369. Kalau N populasinya tahu, bahkan ini menjadi ini 270. Cuma ini dicek ya, saya juga belum menghitung berapa besar, tapi intinya ukuran sampelnya itu akan lebih kecil kalau kita punya informasi seluruhnya. Kita tahu ukuran populasi, kita tahu prevalensi
ibu hamil yang anemia dari penelitian sebelumnya, maka diperlukan ukuran sampel yang lebih rendah dibandingkan yang ini semuanya. Nah, contoh ini, rumus ini, kalau kita gunakan bukunya ini tadi, Hosmer dan Lemeso, coba Anda cek kembali ya catatan yang lalu, di slide yang di PowerPoint yang pertama, itu kalau tidak salah ya, coba dicek, ada buku yang namanya Adequacy Sample Size in Health Studies ya, oleh Hosmer. Ini adequacy, nanti dicek. Kalau Anda bisa ngecekkan di pustaka yang saya tuliskan, mungkin ada ini kah? Adequacy of Sample Size in Health Studies oleh Hosmer dan Lemeso. Kalau Anda bisa membukakan, saya kebetulan tidak saya buka ya, coba Anda cek ya di PowerPoint yang pertama, di pustakanya, adakah buku pegangan Adequacy of Sample Size in Health Studies oleh Hosmer dan Lemeso. Coba dicekkan kalau Anda sudah punya PowerPoint itu. Ada yang bisa bantu mengecekkan? Misi Pak, kalau yang Hosmer adanya applied logistic regression Pak. Yang Adequacy of Sample Size in Health Studies belum ada ya? Belum Pak. Oh belum, baik. Nanti saya tuliskan ya buku ini, maksud saya bisa Anda gunakan untuk rujukan ya, bagaimana cara atau rumus mana yang tepat digunakan untuk menghitung minimum ukuran sampel. Kalau ini belum ada, lain kali saya tunjukkan ya bukunya ini, judulnya, atau ini ada di dalam e-booknya, coba ada download ya, namanya Adequacy of Sample Size. Ini Adequacy of Sample Size in Health Studies. Jadi ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian di bidang kesehatan oleh Hosmer dan Lemeso. Ya, nanti Anda cek lah ya, Anda cek. Hosmer dan Lemeso. Ini satu buku yang membahas mengenai minimum ukuran sampel di bidang kesehatan. Bahkan buku ini sudah dilengkapi oleh aplikasi yang namanya Essize, yang membuat ini adalah WHO, karena dia juga memanfaatkan buku itu. Maka saya juga memanfaatkan buku ini kalau saya mengajar di Biostatistika di Fakultas Kedokteran UGM. Ini namanya Essize. Jadi ada aplikasi paket program, ini aplikasi paket program yang namanya Essize. S yang pertama namanya sampel, sampel size, minimum ukuran sampel. Jadi ada aplikasinya. Kalau Anda tidak mau menghitung pakai hitungan manual seperti ini, maka dengan manfaatkan Essize kita bisa mendapatkan berapa atau minimum ukuran sampelnya. Baik, nanti silakan dicoba. Ini baru satu rumus ya, di antara mungkin puluhan rumus yang ada di dalam buku ini. Intinya tadi, supaya sampel dapat merepresentasikan populasinya, maka kita perlu tahu berapa atau minimum ukuran sampel. Dalam contoh ini 385 kalau kita pakai rumus yang C. Baik. Dengan demikian, yang pertama ini
sudah kita bahas agar supaya sampel kita dapat merepresentasikan populasi. Lalu yang kedua adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel macamnya banyak. Di antaranya adalah simple random sampling. Sampling acak sederhana. Lalu yang kedua, stratified random sampling. Stratified random sampling. Yang ketiga ada cluster sampling. Dan masih banyak teknik sampling lainnya. Nah, kapan kita gunakan simple random sampling? Kapan kita pilih stratified random sampling? Kapan kita gunakan sampling? Tentu saja ada ciri-cirinya. Tidak setiap kita melakukan penelitian menggunakan cluster sampling. Tidak setiap kita melakukan penelitian menggunakan stratified random sampling. Tidak setiap kita melakukan penelitian menggunakan simple random sampling. Ya, ini ada ciri-cirinya. Yang tadi sudah saya informasikan sekilas, yaitu simple random sampling. Simple random sampling itu tadi mempunyai 3 syarat. Mempunyai 3 syarat. Syarat yang pertama tadi apa? Tuh, Mas Tura. Simple random sampling dipilih kalau memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama tadi apa? Tuh, Mas Tura masih di kelas kan? Sudah tidak ada di kelas, Saudara Khairani Nurdin. Syarat yang pertama kalau kita menggunakan simple random sampling. Sampel tidak sembarang ukuran. Maaf, kurang keras. Ukuran atau besar sampel Maksud saya, teknik pengambilan sampel simple random sampling itu punya 3 syarat yang di depan tadi sudah saya informasikan. Syarat yang pertama apa? populasi homogen. Oh, populasi homogen, ya maaf tadi saya mungkin kurang jelas tadi ini. Populasi homogen, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Saudara Regina. Lokasi penelitian tidak terbatas. Lokasi penelitian tidak tersebar secara geografis. Maksudnya lokasi penelitian itu wilayahnya tidak luas. Ya, wilayahnya tidak luas. Lalu yang ketiga, Saudara Siska, simple random sampling kita pilih kalau sampling frame, Pak. Jadi sampling datanya harus frame-nya. tersedia. Iya, tersedia sampling frame. Sampling frame itu maksudnya kerangka sampel. Tersedia daftar. Ya, kalau di dalam contoh tadi, itu tersedia daftar ibu hamil yang ada di DIY. Namanya sampling frame. Kalau di kuliah biostatistika, itu tersedia presensi, tersedia daftar hadir. Itu namanya sampling frame. Nah, kalau ketiga syarat ini dipenuhi, maka simple random sampling yang kita pakai.
Kalau tidak, misalnya kalau populasinya itu tidak homogen, maka teknik yang lain yang kita pakai, teknik sampling lain yang kita pakai. Begitu juga kalau lokasi penelitian tersebar secara geografis, maka teknik lain yang akan kita gunakan. Oleh sebab itu, pertemuan minggu depan, karena ini sudah waktunya, sudah 75 menit kita belajar bersama, ya, sekian teknik sampling itu akan kita bahas pada pertemuan minggu depan, yaitu tadi ada yang namanya simple random sampling, stratified random sampling, ada cluster, ada nanti sistematik, dan masih banyak teknik sampling yang lainnya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi, slide ini, PowerPoint ini sudah ada di semester. Nanti dibaca kembali. Saya kira itu, walaupun ini waktunya sudah cukup, kalau ada pertanyaan di antara Anda ya, kalau ada pertanyaan kaitannya dengan tadi sudah memberikan konsep dari estimasi titik, estimasi interval, lalu ada populasi, ada sampel, menghitung minimum ukuran sampel, dan teknik sampling, insya Allah kita pelajari pertemuan. Sebelum kita akhiri, kalau ada komentar, pertanyaan, silakan. Baik, kalau memang belum ada, saya kira itu yang bisa kita sampaikan ya dalam pertemuan kali ini, agar supaya materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi